Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari informasi diterjang angin kencang. Sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang di Jakarta Barat. Akibatnya 2 kios pedagang dan sejumlah kabel listrik tertimpa pohon. Diterjang angin kencang, pohon beringin berukuran besar dengan tinggi 15 meter di Jalan Dharma Wanita, Rawabuaya, Jakarta Barat, menimpa 2 kios pedagang penjual isi ulang air mineral dan beras. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan karena sejumlah kabel listrik dan internet ikut tertimpa. Petugas gabungan langsung melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon yang melintang di tengah jalan. Tiba angin, aku lihat pas di pertengahan anginnya agak lumayan kencang, kemudian tiba-tiba pohonnya langsung roboh. Masih ada di dalam? Ada di dalam, lagi duduk di tempat biasa jualan. Cuman nggak ada luka, nggak apa ya? Luka. Oh gitu, sempat kaget aja. Namanya pohonnya gantung ya. Cuaca buruk juga membuat sebuah pohon setinggi 10 meter di Jalan Sang Timur, Kebonjeruk, Jakarta Barat tumbang dan menimpa sebuah mobil. Petugas Sudin Damkar dan Sudin Pertamanan Jakarta Barat berupaya mengevakuasi batang pohon agar tidak menutupi jalan. Pas posisi angin ya? Angin. Oh, langsung ke mobil ya jatuh? Iya, ke mobil. Lagi hujan tadi Bang ya? Tadi sih belum hujan, angin dong. Setelahnya baru hujan. Gitu. Ada korban mungkin? Apa ada yang luka? Gak ada. Apa yang di dalam mobil sendiri? Sendiri. Selain angin kencang, usia pohon yang sudah puluhan tahun dan termakan usia menyebabkan rawan roboh. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih di Jakarta Barat, pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang juga membuat sebuah papan reklame di kawasan Kebonjeruk roboh. Akibatnya sebuah sepeda motor tertimpa papan reklame dan sejumlah kendaraan roda 4 rusak. Papan reklame roboh di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada siang kemarin dan menimpa satu kendaraan sepeda motor. Robohnya papan reklame diduga imbas dari angin kencang yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang terparkir di halaman alami kerusakan di bagian kaca depan mobil. Sementara angin kencang, pemirsa, juga melanda wilayah kota Depok akibatkan sebuah papan reklame setinggi 10 meter tiba-tiba jatuh dan nyaris menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini, sementara warga sekitar berusaha untuk mengevakuasi material papan reklame. Pak, tapi itu mobilnya kencang banget belakangnya. Ya, pemirsa, pohon setinggi 5 meter tumbang dan menimpa sejumlah sepeda motor di area parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Beruntung, pemirsa, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah sepeda motor yang berada di parkiran Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tertimpa pohon tumbang. Tumbangnya pohon setinggi 5 meter ini pasca angin kencang dan cuaca buruk yang menerjang Tangerang pada kemarin sore. 3 motor ringsek akibat peristiwa ini. Beruntung tak ada korban jiwa saat peristiwa terjadi, sementara pihak pengelola Bandara Suta belum dapat memberikan konfirmasi peristiwa tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi protes calon penumpang pesawat terjadi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang akibat keterlambatan penerbangan. Penerbangan Jakarta ke Palembang mengalami keterlambatan hingga terjadi aksi protes dari sejumlah calon penumpang. Pesawat penerbangan IU-872 yang dijadwalkan terbang jam 15:10 waktu Indonesia Barat, namun delay awal menjadi pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, lalu berubah kembali pukul 17:30 hingga menjadi 18:20 waktu Indonesia bagian Barat. Para calon penumpang merasa kecewa atas pelayanan yang dilakukan oleh maskapai. Kalau orang hamil bro.
Informasi selanjutnya pemirsa, aksi penyanyi dangdut trio Serigala di Pendopo Kabupaten Pati viral dan menuai kecaman. Atas penampilan yang dinilai warganet tidak pantas tersebut, Bupati Pati pun meminta maaf. Inilah aksi panggung 3 penyanyi dangdut trio Serigala di Pati yang beredar viral dan dianggap tidak pantas oleh netizen. Ketiga penyanyi dangdut itu menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah. Selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton semakin riuh. Usai video beredar luas, aksi yang dilakukan trio Serigala ini mendapat kecaman warga karena dianggap tidak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat. Bupati Pati pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Sudewo menyebut aksi itu merupakan spontanitas dari penyanyi yang bersangkutan. Bagi masyarakat kurang bagus lah, karena dari jogetannya kan ya nggak bagus kalau harus ditampilkan di forum seperti itu. Ya semoga nanti kedepannya para panitia lebih selektif buat kalau ada hiburan yang ada di lingkungan pemerintahan seperti itu. Ya, minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar Pendopo Kabupaten. Bupati Pati berterima kasih kepada masyarakat yang telah mengingatkannya agar peristiwa seperti ini tidak terulang. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap pembunuh seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati kekasihnya berselingkuh dengan korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan nelayan Muara Angke di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku pun tak berdaya saat digiring menggunakan kursi roda ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku dan korban ternyata teman dekat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku pernah terlibat kasus kriminal lainnya, yakni kepemilikan senjata api hingga pengeroyokan. Setelah kita dalami, memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati, kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Dan pelaku dan korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian sampai dengan dorong-dorong. Nah, langsung ke arah kapal, mengambil tas yang berisi sebilah badik, kemudian datang kembali menghampiri korban dan akhirnya menusuk korbannya. Sebelumnya dalam rekaman CCTV, pelaku melarikan diri dan berupaya naik ke atas kapal usai membunuh korban yang merupakan seorang nelayan di kawasan Muara Angke. Korban ditemukan tewas dengan luka tikam di leher. Pelaku ditangkap tak sampai 24 jam. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.